Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi saya Ita Kurata menjumpai Anda hingga nanti 1 jam ke depan di acara kesayangan kita yaitu Dialog Khusus. Kita mengucapkan selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Semoga di peringatan ini kita menjadi mengingat untuk jasa-jasa para ibu di luar sana yang telah berjasa menjadi pahlawan keluarga dan juga untuk masyarakat juga bermanfaat. Luar biasa sekali. Nah, untuk hari ini Dialog Khusus spesial Hari Ibu, kita akan membahas seputar perempuan biasa berkarya untuk masyarakat dan bangsa. Nah, ini sesuai sekali dengan momen Hari Ibu. Hari ini sudah hadir di Studio Doho TV, walaupun tema kita hari ini perempuan biasa, tapi saya bilang ini adalah perempuan-perempuan yang luar biasa sekali begitu ya, karena perannya dan juga manfaatnya untuk dari masyarakat sekarang. Nah, kita langsung untuk berkenalan dengan beliau. Yang pertama di samping saya ada Ibu Dia Aziastuti selaku praktisi pendidikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah, baik. Aktivitasnya hari ini ada apa saja, seputar apa saja? Ya, selama pandemi saya masih aktif mengajar di lembaga pendidikan, khususnya di SMP Plus Rahmat. Kemudian juga masih aktif di Sekretaris Dewan Pendidikan, dan masih kalau sore masih aktif sebagai Kepala TPQ di Masjid At-Taqwa Perumahan Wisma Asri, dan sehari-hari adalah ibu rumah tangga yang senantiasa harus mendampingi putra-putrinya. Tetap ya, ya, betul. Untuk bidangnya adalah di bidang pendidikan begitu ya, memang getolnya begitu. Walaupun di rumah tangga juga menjadi madrasah bagi anak-anak juga. Madrasah utama bagi anak-anak kita. Luar biasa sekali. Nanti kita akan kupas tuntas dari sudut pandang beliau sebagai penggiat begitu ya, penggiat untuk dari pendidikan, bagaimana kondisi pendidikan hari ini dan juga strategi-strategi yang mungkin nanti bisa dibagi kepada para ibu di rumah begitu ya, untuk nanti diterapkan begitu ya. Oke, kemudian di samping Ibu Dia juga sudah ada Ibu Endah Lukito, Ibu Endah Lukitorini ya, selaku kader pemberdayaan masyarakat. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebagai kader pemberdayaan masyarakat, tentunya hari ini kegiatannya juga masih padat sepertinya Ibu ya. Iya, selain saya juga sebagai ibu rumah tangga itu yang utama ya. Yang utama itu sebagai ibu rumah tangga. Saya juga punya kegiatan di PPA Kecamatan. Saya di situ di bidang pendampingan kasus. Terus kalau di kelurahan saya juga di PKK, di kader kesehatan. Dan juga ini saya kalau sore Mbak, ini untuk mengisi waktu luang. Saya di rumah saya ada ngaji gratis untuk anak-anak, khususnya khususnya untuk anak-anak yang kurang mampu di lingkungan saya. Alhamdulillah ya. Itu Ibu sendiri yang menggiatkan? Iya, saya dan teman saya ada waktu itu, kita berdua, waktu itu berdua komitmen kalau ayo kita ajak anak-anak ini untuk menimba ilmu sebisa yang kita miliki. Seperti itu. Juga dengan anak-anak saya. Kalau sore kan sudah selesai untuk sekolahnya, itu bisa bantu di sana. Selain itu saya juga mendampingi ODGJ. Ya, orang dengan gangguan jiwa. Ya, itu kalau misalkan terutama dari yang kurang mampu Mbak ya, kalau itu ada masalah seperti itu, saya mendampingi, mengajak masyarakat untuk peduli dengan saudara kita yang mengalami ODGJ itu. Kita juga merujuk, kita punya tim namanya tim 87. Tim 87. Iya, ada 4 orang. Nah, itu kita merujuk ke RSJ. Oh, itu sudah ada seperti itu. Ya. Jadi banyak ya Ibu ya, untuk dari agamanya juga, dari kesehatannya juga, dari sosial juga. Ibu juga bergelut di sana. Alhamdulillah ini nanti bisa saya jalankan. Nanti kita akan kupas tuntas, pasti banyak sekali ceritanya Ibu ya. Nanti cerita-cerita di lapangan seperti apa nanti akan diceritakan oleh Ibu Endah begitu. Kemudian di samping Ibu Endah sudah ada Ibu Sri Astuti selaku relawan peduli lingkungan hidup. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita. Waalaikumsalam. Oke, Ibu sebagai relawan peduli lingkungan hidup, ini tergabung dalam satu komunitas atau seperti apa? Iya, ada komunitas Calling, namanya Calling 3R Kota Kediri. Dan juga saya juga WPA, warga peduli air. Terus saya juga
di kader bank sampah sekota Kediri. Ini meliputi seluruh kota Kediri, ada gabungan bank sampah yang sudah berdiri sejak tahun 2009 yang lalu. Kita pendiri bank sampah pertama di kota Kediri, berada di Kelurahan Sukorame. Saya juga kader WPA, warga peduli AIDS, jadi mensosialisasikan apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, kita keliling, keliling kampung. Sekarang masa pandemi, yang kebanyakan itu sekarang yang terjangkit itu dari anak-anak usia sekolah, dari SMA, kuliah, iya, memanfaatkan kos-kosan. Jadi kos-kosan itu harusnya dibuat senyaman mungkin untuk kita berteduh ya. Ini disalahgunakan, iya, karena masa pandemi tidak boleh kemana-mana, akhirnya sepi ya kos-kosan, akhirnya disalahgunakan, diperjam sekian untuk begitu ya, dampak lain dari pandemi tentunya ya. Itu adalah dari itu potret-potret di lapangan. Iya, kita sebagai kader kita harus aktif mensosialisasikan agar pandemi ini tidak lagi mewabah dan juga tidak bertambah. Maksudnya untuk di HIV AIDS-nya tidak bertambah dan pandeminya segera berakhir. Iya, itu harapan kita semua ya, dan itu menjadi concern Ibu selama ini di WPA begitu ya. Tidak hanya di WPA, tadi juga ada calling, juga ada kader bank sampah yang Ibu merupakan pendiri pertama begitu ya di Kota Kediri. Waduh, nanti kita akan kupas tuntas juga ceritanya, pasti banyak sekali inspirasi dari beliau-beliau ini begitu kan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, walaupun tema kita hari ini adalah perempuan biasa, tapi memang luar biasa sekali begitu ya, dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan aktivitas beliau yang sangat bermanfaat bagi lingkungan ini dan juga masyarakat tentunya. Oke, kita pertama ke Ibu Diah Astuti dulu ya, Azia Astuti, selaku dari praktisi pendidikan. Oke, kalau ini dari Dewan Pendidikan dan juga dari praktisi pendidikan menjadi kepala sekolah juga. Oke Ibu, sudah berapa lama sih Ibu menggeluti di dunia pendidikan? Saya aktif di dunia pendidikan mulai tahun 2001. Ya, dulu mulai berawal dari jenjang playgroup, kemudian ada TK, kemudian ada SD, dan sekarang naik kelas ke SMP seperti itu. Kalau di Dewan Pendidikan kurang lebih 5 tahun, ini tahun kelima untuk Dewan Pendidikan. Kalau di TPQ juga tahun kelima juga ini. Jadi seperti sudah itu ya. 19 tahun ya, kurang lebih begitu. Dari momong anak-anak usia 2 tahun ya, 2 tahun sampai sekarang anak ABG ya, anak-anak remaja. Tentu tantangannya nanti akan sangat berbeda juga. Betul. Ya, oke, luar biasa sekali. Nah, kalau misalkan di Dewan Pendidikan tentunya banyak sekali aktivitas dan juga kegiatan program-program yang dikhususkan untuk bagaimana ini pendidikan di Kota Kediri khususnya bisa maju begitu. Kalau di Dewan Pendidikan apa saja sih Ibu program-programnya? Ya, kalau di Dewan Pendidikan kita tuh ibaratnya seperti komite sekolahnya yang di Dinas Pendidikan ya. Kalau di jenjang pendidikan ada kerjasama antara sekolah dengan komite sekolah. Kalau di Dinas Pendidikan tingkat Kota Kediri ada Dewan Pendidikan, yang mana di sana kita bisa saling sharing, kemudian memberikan controlling seperti itu, kemudian juga bisa memberikan saran dan membantu program-program dari Dinas Pendidikan dan terutama pemerintah Kota Kediri di dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kota Kediri supaya lebih merata dinikmati oleh semua warga Kota Kediri, kemudian pendidikan dari jenjang PAUD sampai jenjang sekolah menengah atas ya bisa lebih berkualitas, intinya seperti itu. Jadi kita juga menampung nih keluhan-keluhan dari wali murid atau mungkin dari lembaga pendidikan yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di Kota Kediri. Biasanya banyak masalah apa sih Ibu, kendala-kendala yang dialami oleh pendidikan di Kota Kediri ini? Biasanya masalah-masalah itu muncul ketika mau PPDB, biasanya seperti itu ya. PPDB, masalah biaya, masalah sistem penerimaannya, biasanya seperti itu. Kemudian kita juga melakukan monitoring tentang pelaksanaan. Kalau dulu sebelum pandemi kan masih ada ujian nasional ya Mbak ya. Kalau sekarang karena pandemi otomatis sudah 2 tahun ini untuk ujian nasional sudah ditiadakan, intinya seperti itu. Dan kita juga memantau
untuk sekolah-sekolah inklusi juga penerimaan siswa inklusi seperti apa itu juga kita mendampingi dan memantau pelaksanaan supaya semuanya itu transparan ya, transparan untuk penerimaan peserta didik baru, kemudian pengelolaan kegiatan pendidikan di sekolah itu juga bisa lebih mengena dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, intinya seperti itu ya. Memang kendalanya yang dirasakan juga cukup sangat banyak sekali kalau bicara masalah pendidikan. Selain biaya, ketidakmerataan, kualitas, tentunya ini yang juga harus menjadi concern kita, menjadi PR kedepannya juga ya. Dan ini ditambah adalah pandemi yang namanya akan merubah sistem pendidikan. Gitu. Dengan adanya pandemi ini adalah merupakan tantangan tersendiri bagi terutama warga sekolah ya Mbak ya. Jadi yang dulu kita merasa nyaman ya Bu, berangkat sekolah, rutinitas, kita tatap muka, ada pembelajaran interaksi antara pendidik dengan siswa. Dengan adanya pandemi ini mungkin Allah memberikan ujian kepada kita, memberikan hikmah bahwa kita semua harus keluar dari zona nyaman kita. Jadi mau tidak mau baik guru, baik siswa maupun wali murid sekarang harus akrab melek teknologi lah ibaratnya begitu ya Mbak, melek IT ya Bu ya, harus melek ya, harus melek teknologi. Jadi kita harus bijak memanfaatkan teknologi karena pembelajaran dari rumah, dari daring, yang kita memanfaatkan teknologi untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik kita. Nah, tantangan kita di sini selama pandemi adalah dengan tidak adanya interaksi antara pendidik dengan siswa, itu mau tidak mau ada sesuatu yang hilang Mbak. Jadi ada mungkin nilai praktek, nilai sikap, nilai kompetensi itu yang tidak bisa kita dapatkan dengan daring ya, dengan daring gitu saja. Jadi memang di sini kita harus baik dari guru maupun orang tua nih sekarang, terutama kepada orang tua ya, yang mau tidak mau sekarang fungsinya double ya Bu, yang biasanya kan orang tua pasrah bongkoan ya kepada sekolah ya, anak sekolah diserahkan kepada sekolah, tapi sekarang orang tua juga harus ikut berperan aktif. Selain sebagai madrasah utama di rumah, dia sekarang juga harus mendampingi anak-anaknya untuk belajar. Menjadi guru di rumah ya, ini luar biasa. Makanya hebat kepada orang tua yang senantiasa mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Jadi ini adalah tantangan terbesar kita selama pandemi ya. Mudah-mudahan kita semua baik guru, orang tua maupun siswa bisa lebih kreatif, kemudian bisa kompetensi yang ada pada diri anak-anak, minat, bakat, passionnya itu bisa terasah walaupun belajar di rumah. Dan harapan saya bisa orang tua bisa memanfaatkan dengan anak-anak belajar di rumah ini, memberikan mungkin seperti Bu Sri tadi ada tentang kayak bank sampah misalkan seperti itu ya. Jadi mungkin bisa ada life skillnya ada kegiatan ya, bisa mungkin dengan cooking, dengan bercocok tanam, berbuat hidroponik, membuat sampah organik misalkan seperti itu, atau bank sampah, mengelola plastik menjadi keterampilan ya, misalkan seperti itu hasil karya. Dan bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan life skill yang bisa diasah oleh anak-anak kita dengan pendampingan dari orang tua, itu bisa menjadi nilai ekonomis mungkin nantinya hasil karyanya. Luar biasa mungkin sekali ya. Jadi kegiatannya benar-benar kompleks dan bermanfaat nanti. Betul. Nah, Ibu sebagai praktisi pendidikan yang juga menggeluti di dunia pendidikan sebagai kepala sekolah ya Ibu ya. Oke. Nah, itu bagaimana sih untuk cara-cara dan juga solusi untuk menghadapi pandemi ini begitu? Kalau tadi dari kacamata para ibu ya yang memang harus seperti itu perannya di rumah sebagai guru dan juga sebagai pengajar begitu. Kemudian kalau dari pendidikan bagaimana? Kalau dari praktisi pendidikan dari sekolah memfasilitasi tersebut? Kebetulan di sekolah kami di SMP Plus Rahmat, ketika ada bulan Maret ya, pertanggal 16 Maret itu sudah oleh pemerintah bahwa sekolah tatap muka ditiadakan, jadi harus daring. Jadi mau tidak mau kita harus bergerak cepat, kita harus ambil aplikasi yang terbaik yang tidak membebani kepada orang tua, karena kendala daripada pembelajaran daring ini
biasanya di internet ya Bu, di kuota ya, pulsa semacam itu koneksi kendalanya, juga, iya. ya kan? Belum kalau internetnya lancar Mbak, Iya. kalau pas pembelajaran internetnya Buffering, ya waduh, naik agak turun lemot semacam gitu. itu, akhirnya anak-anak menjadi patah semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Jadi kita terutama di kami di Yayasan Teman Pendidikan Rahmat, kami mengambil aplikasi menggunakan Microsoft 365 atau Teams ya, itu kita manfaatkan karena di dalam Teams itu sudah kita pelajari dan kita latih guru-guru kami untuk melakukan pembelajaran menggunakan Teams itu. Jadi di situ nanti juga ada tatap muka via meeting yang ada dalam aplikasi itu. Kemudian juga bisa fasilitas chatting, kita bisa upload materi-materi pembelajaran, kemudian anak-anak juga mengumpulkan penugasan sudah dalam satu aplikasi itu. Jadi kalau dulu kita masih meraba-raba pakai, ada yang pakai WA, ada yang pakai Google Classroom, pakai Zoom meeting, pakai ini. Nah, wali murid pada komplain itu, iya, kalau bisa Bu, satu aplikasi bisa mewadahi semuanya, gitu. Satu platform untuk semuanya. Dan kebetulan di Microsoft 365, terutama di MS Teams itu mensupport kebutuhan kami para guru, sehingga mau tidak mau guru-guru juga belajar bagaimana menggunakan MS Teams itu. Kemudian wali murid pun juga kita latih. Jadi malam sebelum besok pembelajaran itu semua bapak ibu guru kita buat, bapak wali murid kita buatkan akun, buatkan akun di dalam MS Teams itu. Kemudian satu malam kita latih. Mau tidak mau besok putra putri bapak ibu harus bisa belajar. Gitu ya. Diajarin untuk iya betul, dan ternyata luar biasa ketakutan kami para pendidik. Apakah nanti bisa ya bapak ibu guru mendampingi? Apakah bisa ya anak-anak kami? Ternyata anak-anak itu luar biasa Bu, ya luar biasa. Jadi dari jenjang playgroup sampai jenjang SMP mereka sudah cepat beradaptasi dan bisa mengikuti pembelajaran menggunakan daring itu. Jadi sebenarnya pandemi bukan alasan ya, lagi ya, bukan Bu, alasan ya? untuk Kalau tidak belajar. Kalau ada kolaborasi dari sekolah, dari ibunya, orang tua dan juga, siswa terutama. Dari siswa juga. Boleh dari Ibu untuk memberikan pesan begitu kepada para orang tua atau para ibu yang mungkin, aduh saya kok pembelajaran daring ini sepertinya saya kok tidak mampu begitu. Boleh silakan. Pesan saya kepada orang tua yang ada di rumah, terus semangat, terus dampingi putra putri panjenengan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Insya Allah pendampingan kita yang setiap saat kita berikan kepada anak-anak kita bisa menjadi penyemangat atau menjadi motivasi kepada anak-anak kita untuk terus menuntut ilmu, dan nantinya kompetensi anak atau minat bakat anak bisa terus ditingkatkan, dan manfaatnya nanti akan menjadi bekal anak-anak kita nantinya menghadapi era teknologi. Jadi tidak ada istilahnya gaptek ya Mbak ya. Semuanya jadi bisa dipelajari, Ibu, ya. Orang tua pun juga harus berpacu. Jangan sampai kalah dengan putri-putrinya di dalam pendampingan, dan terutama inovasi dan kreativitas selama daring itu terus harus dibangkitkan oleh orang tua. Intinya seperti itu. Itu dari tetap semangat ayah bunda, ya. luar biasa. Anda adalah pendidik utama ya. Inspirasi dan juga motivasi dari Ibu Dia begitu, selaku dari praktisi pendidikan yang memiliki banyak sekali inovasi-inovasi yang diterapkan langsung di dunia pendidikan begitu, agar bisa bermanfaat untuk para siswanya agar bisa belajar selama pandemi. Terima kasih dari Ibu Dia atas inspirasinya. Kemudian kita bergeser ke Ibu Endah Lukito begitu ya, selaku dari kader pemberdayaan masyarakat. Tadi banyak sekali juga bergabung di PPA, kemudian PKK juga, ngaji gratis, ODJG juga ya Bu ya. Satu persatu kita akan membahasnya Ibu ya. Yang ngaji gratis yang sangat menarik sekali. Itu program atau kegiatan yang dicanangkan ketika pandemi kemarin kah atau memang sudah lama? Itu pertama kali saya dirikan tahun awal 2017. 2017 sudah mendirikan. Awal 2017 saya melihat di sekeliling saya, di lingkungan saya itu kalau sore banyak anak-anak yang main aja, mainan. Terus saya gini, dengan ada teman saya dan teman-teman di dekat di samping-samping saya itu banyak yang mendukung. Itu gini, kita komitmen, ayo
kita ajak anak-anak ini ngaji dengan keterbatasan ilmu yang kita miliki, Mbak, ya. Tapi kita nekat. Oke, dengan yang penting kan semangat aja dulu. Semangat dulu. Oke, yang penting semangat dulu. Waktu itu saya juga kesulitan karena begini, Mbak. Orang tua di lingkungan saya itu kurang mendukung. Jadi saya setiap sore keliling. Anak-anak itu saya ajak. Saya cuma punya murid 3 di awal ya, di awalnya itu 3, 4 ya, terus keluar lagi, masuk lagi seperti itu. Tapi saya dengan teman saya tetap aja saya berikan inovasi. Saya di sana ada, akhirnya saya buka daftar English Massive. Oh, emas itu ya, emas itu program dari pemerintah kota. Itu saya adakan di sana. Lama-lama murid saya itu banyak. Oh, seperti itu. Iya. Kerjasama dengan English Massive seperti apa, Ibu? Kerjasama dalam bentuk apakah? Ada pembelajaran English Massive di sana. Jadi murid-murid saya yang ikut ngaji di sana, selain ikut ngaji jam 4 sore itu, setelah itu sehabis maghrib ada pelajaran English Massive. Oh, jadi dapat belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Gitu ya. Ini kan lumayan, Mbak. Kita kan ada program, kenapa tidak kita manfaatkan seperti itu. Akhirnya anak-anak suka. Setelah itu saya ada murid sekitar 42 anak. Oh gitu, tahun berapa itu 42 atau sekarang? Sebelum pandemi. Oh, sebelum pandemi. Iya. Oke, 42. Itu berjalan sampai sebelum pandemi ini ada 42 anak. Karena pandemi kan tidak boleh ada kegiatan. Iya. Akhirnya saya hentikan anak-anak belajar ngaji di rumah sama orang tua. Nah, ini kan kesempatan orang tua untuk mendekati anak-anaknya. Karena dengan kondisi seperti ini kita kan tidak mungkin mau melanggar aturan pemerintah. Kita juga takut nanti kalau ada apa-apa bagaimana. Akhirnya berhenti ada sekitar 4 bulan. Terus setelah itu saya mulai lagi. Alhamdulillah sampai sekarang murid saya sudah ada 28. Sudah 28. Iya. Ya, Ibu ya. Tapi yang lainnya begini. Bu, saya enggak ngaji di rumahnya, Bu Endah. Enggak apa-apa, yang penting kalian tetap ngaji. Walaupun di mana tempatnya kalian suka, kalian harus tetap ngaji. Karena itu kan dasar, Mbak ya. Karena ini sebagai dasar, jadi kita memberikan kadang ya saya berikan motivasi untuk anak-anak, kita rangkul anak-anak. Saya marah, anak-anak enggak pernah ikut marah. Dia tetap aja susah marah, tapi saya berikan pengertian. Bu Endah marah dengan kalian itu bukan karena enggak suka. Tidak. Karena Bu Endah sayang dan peduli dengan kalian. Nah, seperti itu bentuk seperti itu saya lakukan, Mbak. Pendekatan. Iya, pendekatan seperti itu saya lakukan. Di rumah saya juga ada walaupun itu masih sedikit, sangat sedikit sekali, ada buku-buku untuk bacaan anak-anak. Iya, perpustakaan di rumah ada. Itu sebelum ngaji biasanya menunggu gurunya datang itu anak-anak membaca buku. Seperti itu ya. Iya, itu yang saya lakukan, inovasi seperti itu agar anak-anak tidak bosan. Seperti itu. Jadi memang khusus memang pengen anak-anak itu memiliki satu ilmu, satu manfaat, satu waktu yang bermanfaat juga. Tanpa ada untuk profit oriented sama sekali ya, Ibu. Dananya selama ini dari mana, Ibu? Tidak ada dana sama sekali, Mbak, dari saya pribadi. Wah, luar biasa. Iya. Dan juga dari teman-teman yang dari teman-teman juga mendukung. Akhirnya kalau misalkan ada teman yang mau donasi, monggo silahkan. Kadang setiap malam Jumat kita adakan tahlil ya, seperti itu. Teman-teman ada yang banyak yang ikut bergabung seperti itu. Akhirnya anak-anak kan senang, Mbak, seperti kalau itu. Rame-rame ya. Saat ini sudah berapa untuk yang ikut mengurusi dari perpustakaan dan juga ngaji gratis tadi? Saya sekarang ada 3 teman saya yang membantu, yang membantu ngaji. Itu selain anak-anak saya, tapi sekarang mereka sudah sibuk dengan urusannya sendiri, jadi kami bertiga. Bertiga saja. Alhamdulillah teman-teman saya itu dengan ikhlas membantu terselenggaranya supaya anak-anak ini maju gitu. Oh begitu. Dan pemirsa mungkin juga bisa untuk membantu begitu, Ibu, kalau misalkan pemirsa ingin menjadi relawan atau membantu dalam bentuk buku atau mungkin dalam bentuk dana. Kami tidak menutup kemungkinan untuk monggo silahkan siapa yang mau ikut membantu kegiatan kami, saya selalu terbuka. Boleh untuk di mana, untuk caranya jika ingin ikut andil dan juga berpartisipasi? Karena ini juga
kita tidak terikat dengan suatu apa ya instansi, lembaga, jadi gitu kita ya. langsung aja datang ke rumah saya. Monggo lokasinya silakan di mana ini? dilihat, boleh. Lokasinya di mana? Ada di Kelurahan Gayam, RT 4 RW 6. Oke, satu Nggih. program yang sangat menarik sekali, inovasi sekali, dan ini salah satu cetusan dari satu orang begitu ya, Iya. tidak dari lembaga, tidak dari Bukan. instansi, tidak profit oriented seperti itu, ngaji gratis. Ngaji, iya. Yang juga bekerja sama dengan English Massive tadi Iya. ya. Saat ini sudah 28 siswa. Ini 28. 28. Nggih. Untuk rentang usianya apakah hanya anak-anak? Usia remaja? SD. Untuk Oh, sementara hanya ini usia saja. SD sampai kelas 5. Tapi kalau misalkan ada yang mungkin SMP itu nanti kita sendirikan, Mbak. Jadi kan mungkin ngajinya sudah sampai Quran, itu nanti kita sendirikan. Oke, luar biasa sekali. Semoga ini nanti bisa dicontoh ke lingkungan yang lain juga Iya. ya Ibu ya. Akan Harapan kita juga seperti itu. Ayolah muncul ibu-ibu. Ibu-ibu Ibu-ibu sebagai yang bapak mungkin penggerak. tidak ada kegiatan di rumah, Iya, iya. monggo kreativitas apa saja kan bisa untuk anak-anak kita. Iya, luar biasa sekali. Mungkin jadi ibu rumah tangga dari Iya. perempuan biasa, tapi bisa luar biasa dengan idenya dan juga manfaatnya bagi lingkungan. Iya. Tidak hanya ngaji gratis saja loh Ibu ya, Iya. kegiatannya ada juga untuk tadi bergabung di tim 87 Ibu ya. Iya. Untuk concern di ODGJ, ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Jiwa, iya. Boleh dijelaskan ini Ibu seputar timnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Oke. Itu seperti ini Mbak, awalnya kita di lingkungan saya itu ada ODGJ tapi dari keluarga tidak mampu jadi tidak terurus. Masyarakat pun juga mungkin sudah bosan dengan kok itu aja kan seperti itu. Akhirnya saya dengan teman-teman ini ada ODGJ seperti ini, bagaimana kalau kita bantu. Nah itu teman-teman saya ada yang misalkan ya kita membantu untuk mengurusi surat-suratnya, nanti untuk kirim ke RSJ, kan kasihan Mbak kalau orang awam mungkin kan tidak paham dengan birokrasinya itu kan tidak paham, nggih. Akhirnya ada yang mengurusi itu untuk persyaratannya apa saja seperti itu, nanti ada yang akomodasi, ada yang untuk maminya nanti bagaimana. Nah itu kita bagi-bagi, jadi kita tanpa ikatan dari dinas manapun, kita dengan teman-teman itu urunan istilahnya untuk membantu. Nggih, swadaya. Ada yang punya kendaraan nanti dipakai untuk kendaraannya, ada yang bensinnya nanti siapa gitu, gitu. makanya siapa. Urunan beneran Kan ringan ya. akhirnya Iya. seperti itu, tapi kita punya kepuasan tersendiri Mbak, kita bisa membantu orang dan mungkin itu orangnya juga kurang mampu, akhirnya Iya. dia membuat orang tersenyum, itu suatu anugerah yang luar biasa untuk kita. Suatu Ya, hal yang nggih, menyenangkan seperti juga itu ya, ya. ketika bisa bermanfaat bagi Iya, orang lain iya. gitu. Karena ODGJ ini juga memiliki atau dari masyarakat juga stigmanya juga kurang baik begitu Nggih, ya. betul, Sehingga betul. kurang adanya Tidak concern ada gitu. pendekatan Tidak ada dari yang masyarakat. ikut membantu Nggih, gitu. Dan iya, dari Ibu, iya. apakah itu tercetusnya tim 87 karena momen itu atau Iya, bagaimana? di antaranya itu. Kita kadang kan mungkin kalau ada ODGJ yang ngamuk, nah itu kan harus kita gerak cepat. Kalau mungkin kita bisa saja melalui Dinsos, kita bisa Mbak, tapi kan itu nanti melalui tahap-tahap yang mungkin Iya, agak agak lama, lama, jadi kita ayolah kita segerakan, karena kasihan ini juga keluarganya juga beban mental Benar juga. sekali. Akhirnya kita itu berangkat. Begitu. Berapa Seperti orang sih itu. Ibu yang tergabung di tim 87? Ada 4 orang. 4 orang saja Iya. gitu ya. Jadi ketika ada satu kasus, ada satu ODGJ begitu, untuk dari penanganannya, Iya. birokrasi rumah sakit, administrasi, Iya. untuk dari pembinaan keluarganya juga 4 orang Kita ini? ya, nanti kita yang datang. Misalkan setelah pasca dari dari RSJ Iya, itu kan setelahnya itu. keluarga juga butuh dukungan. Nah, itu kita datangi. Kita sering datang ke sana untuk memberikan motivasi. Nanti misalkan minum obatnya bagaimana, terus cara pengambilan obat juga Mbak, kan kalau ODGJ tidak boleh lepas dari obat, Iya. obatnya harus rutin. Nah itu kita kerjasama dengan puskesmas. Nah itu tanpa pasien kita bawa ke sana, kita bisa minta puskesmas untuk memberikan obat. Seperti itu. Nah nanti kita berikan, kita cek ini obatnya diminum apa enggak, Oh, seperti dikontrol. itu, dikontrol. nggih. Jadi setelah itu Iya. tidak lepas tangan, tapi Tidak, tetap dipantau kita terus nggih, ya, Ibu, tetap ya? kita pantau seperti itu. Untuk hari ini sudah ada beberapa ODGJ Ibu yang dipantau hari ini. Kalau di lingkungan di Gayam sendiri itu ada 3 yang saya tangani. Kalau di luar Gayam di Ngampel itu
banyak Mbak kayaknya. Ini lingkupnya satu kota Kediri atau satu Kediri? Sementara ini hanya di Puskesmas Merican. Oh, Itu nggih di wilayah Puskesmas Merican. Oke. Nggih. Ya, ini juga sudah merupakan satu langkah yang sangat baik sekali begitu ya, concern terhadap ODGJ orang dengan gangguan jiwa yang memang kita harus perhatikan begitu. Iya, Kalau kendala-kendala selama di lapangan, karena Ibu pasti banyak Pasti, sekali di lapangan. banyak sekali, banyak sekali ceritanya. Kalau Iya. kendalanya yang paling dirasakan berat ketika di lapangan itu apa sih Ibu? Seperti ini Mbak, kadang kan sebenarnya kita mau jemput bola, tetapi dari pihak keluarga mungkin ada yang kurang berkenan. Nah itu juga suatu tantangan buat kita kan. Dari masyarakat ada laporan ini meresahkan, tetapi dari pihak keluarga maunya tertutup. Jadi kita kan mau masuk juga harus pikir-pikir dulu, karena ini semua yang kita lakukan harus dengan keluarga, harus kita bisa kerjasama seperti itu. Nah itu kendala yang pertama. Yang kedua, apapun ODGJ kadang kan juga manja dengan kita. Dia sebenarnya butuh perhatian, butuh perhatian khusus untuk apa maunya dia. Kita kan harus ngerti apa maunya, kita harus bisa memberikan apa yang dia inginkan, kan seperti itu. Kadang ya ada yang terlanjur gimana ya Mbak ya, akhirnya terus senang dengan kita, akhirnya kalau enggak ketemu kita katanya pusing dan yang lain-lain. Nah, harus ketemu, lah seperti gitu itu kendalanya. Tapi kita juga menyikapinya dengan positif aja. Memang dia itu butuh perhatian kita. Seperti itu. Dan kegiatan-kegiatan masih terus berlangsung walaupun selama pandemi ini ya Ibu? Iya, kalau kegiatan itu tetap. Hingga nanti kita berdoa semoga tepat untuk kegiatannya juga aktivitasnya lancar seperti itu. Amin. Sangat bermanfaat sekali begitu untuk masyarakat secara luas. Ibu terjun langsung begitu, luar biasa sekali, saya apresiasi sekali. Terima kasih. Dari ngaji gratisnya ke ODGJ dengan tim 87-nya juga Ibu kegiatannya adalah di PPA juga PPA, sebagai pendampingan kasus. Itu seperti apa Ibu tupoksinya? Seperti ini Mbak, saya tahun 2018 itu ikut bergabung di PPA Kecamatan. Awalnya saya PPA Kelurahan Gayam. Terus setelah itu 2018 saya ikut gabung di PPA Kecamatan Mojoroto. Jadi wilayah saya ada di 14 kelurahan di Kecamatan Mojoroto. Nah, tugas saya di sana ketika ada kasus, saya dan teman-teman mendatangi. Misalkan ada laporan, nah kita datangi, bagaimana kronologinya seperti itu. Misalkan kita apa maunya si korban ini kita turuti, seperti itulah pendampingan. Apa maunya, misalkan dilaporkan ke polisi ya monggo nanti kita dampingi. Kalau damai ya kalau bisa kasus ini kita damaikan, asalkan itu mungkin pelakunya bukan dewasa, kan seperti itu. Nah itu tugas saya seperti itu Mbak. Gitu. Kalau biasanya kasus-kasus yang banyak terjadi itu seputar apa sih Ibu? Kalau ini selama pandemi ini apa ya saya ngomongnya agak kurang ya. Persetubuhan. Oh seperti itu. Pelecehan seksual itu seperti itu Mbak. Itu juga yang banyak ketika selama pandemi juga. Dan kita harap juga dengan adanya PPA jadi bisa menurunkan ini korbannya juga anak-anak, kita kan prihatin sekali kalau seperti itu. Lah disitulah peran orang tua. Benar. Tetap peran orang tua ini sangat berperan dalam keluarga, khususnya kita sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita di luar rumah, terutama di dalam rumah seperti apa. Mungkin di rumah diam, mungkin menurut dengan orang tua, kan di luar kita juga tidak tahu. Nah untuk itulah kita sebagai orang tua, khususnya ibu, ciptakan suasana yang nyaman di rumah agar anak-anak ini betah di rumah. Jadi kita sebagai orang tua ada dua peran kalau menurut saya. Peran sebagai orang tua dan peran sebagai sahabat. Benar. Jadi misalkan anak-anak kita bercerita apapun, kita harus bisa menerima. Jangan kan anak kita bercerita seperti ini nanti Allah bisa ngomong itu kan tidak boleh seperti itu. Akhirnya nanti anak akan bercerita ke orang lain dan mungkin ya kita sendiri nanti yang rugi. Dan seperti itu kedekatannya harus dirangkul. Dengan adanya pandemi ini sebenarnya ini kesempatan emas untuk orang tua bersama dengan orang tua dan anak-anak.
banyak sekali. Iya, biasanya kalau pas anak-anak sekolah seperti tahun-tahun lalu kan mungkin rutinitas bertemunya orang tua dan anak itu kan sangat sedikit, Iya, Mbak. Iya. sangat sedikit, Nggih. jarang sekali. Saya aja dulu juga gitu, Mbak. Ketemu anak saya tuh habis subuh itu baru ketemu anak-anak. Bicaranya seperti itu. Jadi dengan momen ini ya ada hikmahnya juga, hikmahnya nggih, juga ya. ada hikmahnya Bisa juga. dimanfaatkan. Iya, dengan dimanfaatkan baik. untuk Oke. pendekatan dengan keluarga. Meningkatkan hubungan dengan anak. Iya, dengan antara anak keluarga. khususnya, Oke, nggih. luar biasa sekali. Kemudian silakan dari Ibu Enda memberikan pesan kepada para orang tua, khususnya para ibu di luar sana. Iya. Untuk para ibu, jadilah ibu yang bisa dicontoh untuk anak-anaknya. Jangan patah semangat. Jangan patah Kita semangat. harus tetap berjuang demi anak-anak kita. Oke, ya itu sesama ibu-ibu saling menyemangati begitu ya Ibu ya. Luar biasa sekali dari Ibu Endah Lukito. Kemudian kita bergeser gitu ke Ibu Sri Astutik selaku kader dari lingkungan ya Ibu ya, pemerhati lingkungan juga. Nah, yang menarik tadi sempat saya sebutkan juga di awal bahwa beliau merupakan pendiri pertama Bank Sampah di Kediri. Iya, Oke, betul. sejak tahun berapa itu Ibu pertama Berdiri kali? sejak tahun 2009, 2009. bulan Mei tepatnya Mbak. Itu waktu itu momennya begini, Kota Kediri berkali-kali gagal mendapatkan adipura. Ya. Terus tahun 2009 itu kita bertekad harus mendapatkan adipura. Ya. Gitu. Syaratnya harus ada bank sampah. Nah di Kota Kediri itu belum ada bank sampah. Semua kelurahan itu ditutup istilahnya. Ayo bentuk bank sampah, tidak ada yang mau. Nggak ada yang mau, masih belum berminat ya. Mungkin berpikir begini, alah sampah, nanti bikin kumuh, bikin kotor dan sebagainya. Nah, terus kita ya wes, alhamdulillah, Bismillah, ayo kita bergerak membuat bank sampah. Apa tuh bank sampah katanya begitu? Begini. Kita itu mengumpulkan rosok istilahnya ya, yang bisa didaur ulang, bisa dijual, punya nilai lebih, bukan hanya sekedar sampah. Akhirnya saya bergerak ke kanan dan ke kiri, cuma ke tetangga sebelah, ke saudara gitu. Ayo buat bank sampah. Apa itu bank sampah, Bu? Kita nabung rosok istilahnya. Kalau dulu kita buang ya, yang enggak laku, sekarang kita kumpulkan, kita bentuk bank sampah namanya. Nanti ada koordinasinya, dikoordinir, ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Terus akhirnya begitu berjalan 1, 2, 3, alhamdulillah satu kali kita jalan itu dapat insya Allah kemarin itu 25 anggota. 25 pertama kali iya gitu dari ya. RT saya. Nah setelah itu beliau-beliau tahu bahwa oh laku ya, oh alhamdulillah banyak uang ya dari sampah begitu. Merasakan Terus manfaat. akhirnya Bu, daripada kita langsung nerimakan, kita jual bersih langsung, kita ngebel pengepul, beliaunya datang, kita dapat uang, kita langsung kita bagi, ndak kita kumpulkan. Terus beliau-beliaunya begini, Bu, bagaimana kalau kita kumpulkan aja, nanti hari raya kita buka gitu. Oh iya, oh iya, buat monggo, THR iya. ya. Akhirnya begitu dikumpulkan, terus untuk apa uangnya ngumpul, ndak berguna kan, ndak ada manfaatnya. Gini aja, kita utang-utang nih istilahnya. Siapa yang membutuhkan simpan pinjam ngaten. Akhirnya dari situ berkembang bank sampah kita dari 1 RT menjadi 1 RW. Nah di sini banyak sekali ibu di tempat saya itu yang jualan etek keliling itu Mbak. Jualan keliling. Beliaunya kalau jualan ketemu rosok di jalan misalnya botol. Diambil gitu. Iya, diambil, dikumpulkan, ditabung. Tiap tanggal 20 kita pertemuan, kita adakan simpan pinjam dan juga kita adakan pelatihan-pelatihan di situ. Nah, ternyata sangat membantu orang ibu yang jualan etek tadi. Kalau di awal bulan tanggal muda itu beliaunya kan kurang modal. Nah, kita bisa pinjami di tiap tanggal 20 itu kita pinjam, kembalikannya bisa dari nabung rosoknya tadi. Terus nanti di bulan berikutnya 3 bulan lunas bisa ngambil lagi begitu. Nabung rosoknya itu tiap 1 minggu sekali, karena ini pandemi kita 1 bulan sekali. Kita juga jemput bola karena di musim pandemi ibu-ibu mungkin ketakutan yang sepuh-sepuh, kita yang jemput. WA biasanya, Bu ambil ya di tempat saya banyak ya, insya Allah kita ngambil ke sana yang bapak-bapak yang anggota bank sampah. Terus juga kita belusuan ke SD anak-anak SD itu kita sosialisasi, gini loh nabung sampah nak, nanti kalau habis
beli minuman ringan, jangan langsung dibuang, dikumpulin gitu. Terus nanti anak-anak ngumpul tiap kan kita beritahu kita buka bank sampah. Biasanya hari Sabtu. Kita buka bank sampah, anak-anak semangat langsung nabung, datang ditabung, gitu ya, terus uangnya itu dikumpulkan. Setelah Idul Adha biasanya dibuka itu buat beli kambing. Yang kemarin itu anak-anak begitu. Luar biasa sekali ya, udah bisa berkorban dari hasil bisa bank sampah. berkorban dari hasil bank sampah. Anak-anak senang, terus ibu gurunya pun, iya nanti kita tambahin nak, kita kumpulkan, kita kurban kambing. Kemarin itu SD Sukorame sudah berkorban kambing dari hasil rosok. Enggak terasa dari minuman ringan anak-anak itu. Terus kalau ibu-ibunya yang saya beri pelatihan itu memanfaatkan teknologi dari Mensos. Ibu punya WA, buat status ibu, ayo kita di musim pandemi diam aja di rumah, kita bikin bunga dari tas kresek, nanti kita jual, nanti gitu. laku. Kalau di FB atau Instagram, ayo kita angkat, nanti siapa tahu laku. Alhamdulillah ada yang laku juga. Terus yang kemarin waktu anak-anak SD wajib membawa kerajinan dari daur ulang, malah alhamdulillah ibu-ibunya yang karena laku semuanya ya ibu ya. Terus dari bank sampah itu ada yang organik, jadi dibuat pupuk tanam-tanam. KRPL itu kawasan rumah pangan lestari, itu juga diadakan pelatihan bisa membuat nugget dari tempe atau dari ikan lele, itu juga dipasarkan. Ada dari donat kentang atau makanan-makanan ringan itu dibuat status, ayo monggo ngelis siapa besok saya masak ini, ikannya ini gitu. Jadi alhamdulillah dari dari situ memanfaatkan pemasarannya lewat grup WA, lewat status FB, itu alhamdulillah bisa membantu sekali. Seperti itu ya. Dari bank sampah yang ide satu orang, manfaatnya dan juga dampaknya bisa sedemikian rupa luasnya ya Ibu ya. Dan hingga saat ini yang bergerak di belakang bank sampah itu berapa orang Ibu? Ada 10 orang, yang 2 bapak-bapak, yang 8 ibu-ibu. Tergabung dalam satu komunitas atau bagaimana? Iya, dari satu lingkungan, satu RW saja. Kalau di lingkungan Kota Kediri ada 3R namanya. Calling itu reduce, reuse, recycle. 3R calling. Itu di seluruh Kota Kediri yang bergabung anggota bank sampah sekota. Seperti itu. Ini adalah program yang sangat menarik sekali. Kita tahu ya, di mana-mana sekarang sudah menerapkan bank sampah. Nah, Ibu ini adalah pencetus pertamanya begitu ya. Di 2000 berapa tadi Bu? 2009. 2009. Oke, 2009 ke 2020 yang sekarang ini perkembangannya sudah sangat pesat begitu. Dulu usaha-usaha seperti apa sih Ibu untuk mengenalkan bank sampah ini tidak hanya di daerah Ibu saja tapi juga daerah-daerah lain? Oh iya. Banyak sekali karena alhamdulillah Kota Kediri mendapatkan adipura, jadi banyak yang ingin kayak apa tuh bank sampah itu sebenarnya apa ya, akhirnya. Gitu akhirnya banyak yang studi banding, terus kita diundang, terus kita harus sosialisasi ke kabupaten. Alhamdulillah ilmu kita bermanfaat dari situ. Alhamdulillah juga banyak yang mesen, Bu nanti tanggal sekian kami ada arisan kumpulan PKK, mohon Ibu hadir, memberi pelatihan. Memberi pelatihan. Awalnya itu begitu, pelatihan daur ulang yang terutama pelatihan yang daur dulu. Ulang. Apa saja sih Ibu? Masih daur ulang, sekitar daur ulang. Terus Ibu harus ada bank sampahnya, kasihan nanti ini kalau cuma misalnya kresek itu aja kalau ditabung murah, lebih murah. Kalau misalnya botol, gelas dibersihkan malah lebih mahal. Terus akhirnya dari situ banyak sekali yang berminat buka bank sampah karena di situ alhamdulillah uangnya juga banyak. Ini ya kalau bicara masalah masalah keuangan, waduh langsung ini manfaatnya sangat luar biasa sekali di perekonomian, memberdayakan masyarakat juga tentunya ya. Tapi walaupun banyak sekali yang tertarik, dulu pasti ada mengalami kendala-kendala begitu ya Ibu ya. Tidak mudah tentunya untuk mengenalkan hal ini. Iya. Apa saja Ibu yang dirasakan? Itu begini. Alah sampah marai kotor, bikin penyakit. Terus saya bilang, Ibu kalau sampah bikin penyakit, insya Allah kita semua sudah terkena penyakit. Kita harus berpikir positif. Kalau kita berpikir negatif, tidak akan ketemu. Terus beliaunya gini, masa sih Bu? Iya, alhamdulillah. Itu loh Bu Heru, itu loh nabung dari rumah hasil itu loh 1 tahun atau 10 bulan aja sudah bisa 1 juta lebih. Oh iya toh Bu?
iya, kalau enggak percaya monggo lihat administrasi kita gitu. Terus untuk menyemangati beliau, saya bilang begini, Ibu nanti ada rewardnya juga, nanti kalau ada yang nabung banyak, bersih dalam keadaan bersih, itu pasti akan kita beri reward. Apa itu rewardnya, Bu? Oh nanti, pokoknya Ibu pasti. Pokoknya nabung dulu aja gitu ya. Ibunya pokoknya berusaha dulu, pasti nanti akan dapat. Apa itu, Bu? Nanti kita undang waktu ulang tahun Bank Sampah, pasti nanti akan dapat, Bu. Pokoknya siap-siap aja kalau mau loh. Kalau enggak kita enggak maksa. Gitu ya. Iya, kendalanya ya di situ. Banyak yang menolak dari awal karena kita sosialisasinya harus dipacu lebih semangatnya, akhirnya alhamdulillah dari yang berpikiran negatif akhirnya ke positif. Begitu, itu karena juga strategi ngajaknya juga luar biasa loh tadi ya. Sangat ahli sekali gitu. Jadi memang harus dicontohkan mana yang sudah sukses begitu ya, yang sudah ada hasilnya. Nanti kita juga akan, oh ternyata hasilnya sangat luar biasa sekali, harus ditunjukkan benar-benar luar biasa sekali. Untuk dari bank sampahnya yang dicanangkan oleh Ibu dan juga dari 3R calling tadi ya Ibu ya, reduce, reuse, recycle yang bermanfaat juga untuk lingkungan tentunya. Dan juga tidak hanya seputar lingkungan saja, Ibu ini juga berperan di untuk penderita AIDS ya Ibu ya, di WPA. Oke, boleh diceritakan kegiatannya di WPA seperti apa Ibu? WPA itu warga peduli AIDS, kita itu sosial ya Pak. Di kota Kediri itu ada WPA sekota namanya, ada WPA sekecamatan, ada WPA sekelurahan. Nah kita itu terbentuk di WPA sekelurahan Sukarame, ada anggotanya 10 orang, 1 cowok. Nah ini kita di masa pandemi ini resiko tingginya kita arah ke kos-kosan. Jadi kos-kosan itu kita pantau, kita datangi, kita sosialisasi, kita matur ke Pak RT bahwa kita mau sosialisasi ke kos-kosan ini. Kos-kosan ini resiko tinggi Bapak. Saya sampaikan begitu. Oh iya monggo Ibu. Terus kita akhirnya sosialisasi door to door dari kos-kosan satu ke kos-kosan yang lain, tapi kita dahulukan yang resiko tinggi itu kos-kosan yang banyak. Biasanya itu mahasiswa. Nah, ya di sini karena musim pandemi, ini ada yang ngekos, anak sekolahan kan sekarang pandemi enggak belajar libur nggih. Nah, akhirnya kita datang ke sana, kita kasih sosialisasi, alhamdulillah anak-anak kita sambil guyonan ya menerima kalau memang HIV ini pemicunya banyak, terutama dari seks bebas. Tahun 2019 itu yang banyak terkena itu dari ibu rumah tangga. Datanya karena tertular dari bapaknya. Tahun 2019, kalau tahun 2020 ini dari anak usia sekolah, SMA sama kuliah ini banyak yang mengidap HIV. Karena itu seperti itu untuk tahun ini. Iya, untuk tahun ini. Karena itu kita dipacu jangan sampai wabah pandemi ini ditambahi dengan wabah HIV. Kita harus lebih giat lagi memicu. Ayo kita sosialisasikan, kita beri ilmu pada mereka bahwa HIV ini sangat berbahaya. Karena belum ada obatnya sampai sekarang. Jadi anak-anak terutama yang ngekos ya kita beri arahan, beri sosialisasi apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, terus bagaimana cara menghindar agar tidak terkena. Juga kita belusuan lagi ke ibu kos-kos. Ibu kosnya juga ya, yang merupakan satpamnya di kos ya. Iya, kalau ada tamu tidak boleh lebih dari jam 9. Kalaupun ada tamu harus di luar, tidak boleh sampai ke dalam. Ya, edukasi yang harus diberikan tentunya ya. Itu tadi, jadi untuk dari para perempuan dan juga khususnya ibu ini juga merupakan satu kelompok yang juga resiko tinggi tadi juga dijelaskan tahun lalu, walaupun mungkin di rumah saja ternyata peningkatan angkanya itu yang paling banyak adalah di ibu rumah tangga, dan di tahun ini juga harus memiliki peran yang luar biasa sekali karena trennya sudah bergeser ke anak-anak begitu ya, otomatis perannya ibu dalam mengontrol anak-anaknya nanti sangat benar-benar diuji di sini. Oke, luar biasa sekali. Kemudian silakan dari Ibu Sri Astutik memberikan pesan kepada para perempuan dan juga para ibu, khususnya di momen ini, momen Hari Ibu. Silakan. Ya, pesan saya atau harapan saya untuk anak-anak, tetaplah bahagia. Semoga di pandemi ini kita sebagai ibu tetap berjuang, tetap semangat dengan niat Bismillah lillahi ta'ala. Semoga
ibu se-Indonesia, seluruh dunia bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, itu menjadi harapan kita begitu ya. Dan juga bisa menginspirasi bagi ibu-ibu di luar sana, bagi perempuan juga yang luar biasa sekali dari Ibu Dia, Bu Endah dan juga Ibu Sri. Semoga terlahir perempuan-perempuan hebat lainnya. Oke, terima kasih. Tidak terasa 1 jam sudah kita berdialog hari ini. Terima kasih untuk Bu Dia, Bu Endah dan juga Ibu Sri atas informasi dan inspirasinya untuk kami semua. Sukses terus untuk aktivitasnya. Semoga bisa silaturahmi ya lagi di Doha TV. Oke, pemirsa, itu tadi dialog kita tentang bagaimana perempuan bisa menginspirasi, bisa bermanfaat bagi masyarakat. Momen yang khusus di Hari Ibu ini. Jadi tidak hanya untuk sosial, lingkungan, juga untuk masyarakat, untuk anak-anak juga kita bisa berperan sangat luar biasa sekali. Saya Ita Kurata pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dialog khusus. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.